Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairil Liatarani, NPM 247830114 dari kelas RPL 2A. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih exception handling. Jadi exception handling dalam bahasa pemrograman Java adalah suatu kondisi kesalahan atau error yang terjadi saat program dijalankan atau runtime yang menyebabkan alur normal program terganggu. Java menggunakan mekanisme exception handling untuk mengelola dan menangani kondisi-kondisi tersebut agar program tidak langsung berhenti atau crash. Jadi singkatnya, exception itu adalah kesalahan yang terjadi ketika kita lagi menjalankan program, bukan ketika salah ngetik kode, tapi karena ada situasi yang nggak bisa kita duga pas program tuh lagi jalan. Misalnya kamu lagi coba bagi angka dengan 0. Nah itu kan memungkinkan tidak bisa ya, aksesnya tidak akan jalan, maka itu bisa disebut dengan exception landing. Nah makanya Java itu punya sistem yang namanya itu exception handling, supaya pas ada kesalahan itu atau error itu terjadi, program yang kita jalanin itu nggak langsung error atau crash dan bisa sampai menyebabkan keluar sendiri gitu. Nah biar program itu tetap jalan, kita tuh bungkus pakai bagian kode yang rawan error tuh pakai block try catch. Nah, di sini tuh ada contoh. Sebelum kita lanjut ke block try catch, itu ada contoh gimana sih bentukan exceptionnya itu kalau misalkan program kita tuh error. Nah, di sini ada contohnya. Nah, ini untuk bentukan yang benar, sedangkan yang ini itu exceptionnya salah karena ada tulisan pas kita ngerunning program itu ada tulisan exception ini karena programnya error. Nah, nih contohnya tadi yang seperti yang saya jelaskan. Jadi pas kita tuh mau membagi bilangan 10 dengan 0, itu tuh akan menghasilkan yang namanya arithmetic exception karena bilangan itu tidak akan bisa dibagi dengan 0, error. Nah, ada lagi nih contohnya. Jadi kayak bayangkan kamu tuh ingin menghubungi teman tapi ternyata nomor teleponnya nggak ada di kontakmu, otomatis nggak bisa kan. Nah itu udah masuk yang namanya dengan null pointer exception, salah satu bagian dari exception handling. Oke, jadi langsung kita ke implementasi kodenya. Nah di sini ada implementasi sebuah kodenya. Nah sekarang kita masuk ke implementasi kodenya. Jadi misalkan kita punya array berisi beberapa angka, terus kita tuh ingin meminta user untuk memasukkan indeks array yang mau ditampilkan. Nah tapi kan kita tuh nggak tahu ya user tuh mau masukin angka berapa. Bisa aja dia masukin angkanya itu dari yang terkecil ke besar, dan mungkin angkanya itu lebih besar dari ukuran arraynya, dan itu bisa bikin error. Nah supaya programnya itu nggak langsung error atau crash, kita tuh bungkus bagian program itu menggunakan try catch. Contohnya kayak gini. Nih ada integer array dalam tanda kurung 10 1, 2, 3. Nah ini kodenya. Nah untuk array 0123 ini itu tuh mendeklarasikan sebuah array berisi 4 elemen, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Nah scanner ini berfungsi untuk menerima input dari user atau pengguna.
Nah, input pengguna atau sistem out println nilai dalam kurung nilai array itu tuh mencetak pesan untuk meminta pengguna memasukkan indeks array. Setelah itu user next in itu akan menampilkan membaca angka yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya dalam variabel indeks. Nah, setelah itu lanjut lagi codingan yang tadi. Kita nulis sistem out println. Nah, sebelum itu try block ini yang mana ya? Try block. Nah, dalam try block ini program itu mencoba membuka file input txt menggunakan file input stream. Jika file tersebut tidak ada, ini akan menyebabkan IO exception. Nah, catch block jika file tidak ditemukan, misalnya file tidak ada di directory yang dimaksud, atau exception IO exception akan ditangani dan dengan kesalahan dan pesan kesalahan akan cetak ke konsol kesalahan dalam kurung stder. Ini teman-teman. Nah, selanjut lagi itu try block. Program mencoba mana bisa array. Nah, kesimpulannya tuh jadi try catch itu digunakan untuk menangani kesalahan yang terjadi selama eksekusi program. Ini memastikan program tidak berhenti mendadak dan jadi dalam kasus ini tuh filenya tuh nggak ada program. Jadi itu dalam kasus codingan tadi tuh filenya itu nggak ada, tapi programnya tetap lanjut dan kita bisa kasih tahu user lewat pesan yang jelas kalau misalkan itu tuh ada error atau gimana. Terus kalau ada dua kemungkinan error dalam satu blok, misalnya akses array dan buka file, kita bisa tambahkan lebih dari satu catch. Jadi itu intinya di Java itu kita bisa membungkus kode yang rawan error dengan struktur try catch supaya program itu tetap stabil dan nggak langsung berhenti. Dan kalau perlu juga kita tuh bisa menambahkan finally buat eksekusi kode terakhir. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan maaf apabila banyak memiliki salah kata. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.